Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Kristina, saya biasa dipanggil Tina. Saat ini saya bekerja di PLUT KUMKM Provinsi Jambi sebagai konsultan. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak pernah mendengar kata PLUT? Apa itu PLUT? PLUT adalah Pusat Layanan Usaha Terpadu di bawah naungan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi. Nah, bagi bapak ibu nih yang ingin berkunjung ke kantor kita, silahkan. Kantor kita itu beralamat di Jalan Patimura, Kelurahan Sipangpa Sipin, Kecamatan Lanaipura, atau lebih tepatnya kita di dekat Universitas Muhammadiyah. Baiklah Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini kita akan membicarakan ide usaha apa yang cocok nih untuk menambah barang dagang di masa pandemi COVID-19. Nah, kita sama-sama tahu di masa pandemi COVID-19 banyak sekali dampak yang kita rasakan, terutama bagi para pelaku usaha, di mana omset penjualan mereka menurun. Nah, rata-rata para pelaku usaha itu omset penjualan dan pendapatannya menurun atau bahkan ada yang gulung tikar. Nah, kenapa seperti itu? Penyebabnya itu satu, perilaku pasar itu berubah. Dari yang offline itu menjadi online. Contohnya, ibu-ibu saja, biasanya ibu-ibu itu pergi ke pasar setiap hari, mungkin sekarang lebih banyak di rumah dan berbelanja juga menggunakan online, nggak offline lagi. Karena apa? Karena mungkin kalau kita pergi ke keramaian, kita takut dengan penyebaran virus corona. Jadi lebih baik kita stay at home aja. Nah, itulah yang menyebabkan perilaku pasar berubah. Kedua, daya beli kita itu berkurang. Contohnya saja kosmetik. Biasanya ibu-ibu menggunakan kosmetik itu sering, atau pas pergi-pergi kita sering menggunakan kosmetik. Sekarang kan kita udah jarang pergi-pergi nih, kita lebih banyak di rumah. Jadi penggunaan kosmetik itu udah jarang, karena siapa juga yang mau melihat kita kalau di rumah pakai kosmetik kecuali suami kita ya ibu-ibu ya. Nah, biasanya nih kita membeli kosmetik sebulan sekali, ini bisa menjadi 2 bulan, 3 bulan. Nah, itulah yang menyebabkan daya beli berkurang. Mungkin ibu-ibu lebih memperhatikan untuk membeli makanan atau yang mengenai kesehatan. Nah, dari situ nanti kita bisa tahu nih ide peluang apa yang cocok di masa pandemi COVID-19 ini yang bisa menambah barang dagang kita. Satu, mungkin ibu-ibu bisa mencoba menjual sayuran organik. Nah, sayuran organik itu lebih menyehatkan. Mungkin sayuran organik itu lebih banyak dicari di masa pandemi COVID ini. Nah, mungkin untuk menjual sayuran organik itu sangat cocok di masa pandemi COVID ini. Kedua, masker. Nah, masker itu menjadi kebutuhan kita setiap hari, karena di masa pandemi ini kita harus menggunakan, kemana-mana kita harus menggunakan masker. Nah, pada saat awal-awal pandemik itu sangat sulit sekali kita memperoleh masker seperti ini ya ibu-ibu, dan harganya pun sangat mahal untuk masker seperti ini. Nah, ibu-ibu bisa memunculkan ide itu membuat masker. Apalagi ibu-ibu, mungkin ada di antara ibu-ibu yang bisa menjahit. Nah, ibu-ibu bisa membuat masker seperti ini, saya contohin. Nih, ini contoh masker hasil buatan tangan ibu-ibu. Nah, seperti ini. Nah, ada juga yang biasa, dari kain biasa itu seperti ini. Jadi ibu-ibu bisa memanfaatkan pembuatan masker dari bahan kain-kain perca nih seperti ini. Kalau yang untuk satu lagi contohnya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, untuk sekarang itu masker sangat diminati oleh masyarakat. Nah, itu ide usaha kedua. Nah, yang ketiga, ibu-ibu bisa menjual frozen food. Nah, biasanya ibu-ibu nih menjual pempek biasa yang digoreng. Nah, coba ibu-ibu untuk menjual frozen food.
makanan frozen food itu lebih banyak diminati pada saat pandemi. Karena apa? Karena orang udah jarang sekali untuk keluar dan lebih banyak di rumah. Jadi mereka lebih menyimpan stok makanan. Nah, frozen food itu cocok untuk ide usaha di kala pandemik. Selain frozen food, ibu-ibu juga bisa menjual hand sanitizer. Hand sanitizer sangat-sangat diminati di masa pandemi COVID ini. Nah, hand sanitizer itu bisa kok ibu-ibu dibuat di rumah. Nih seperti ini nih contohnya. Ini contoh hand sanitizer buatan industri rumah tangga. Ini ibu-ibu juga yang membuatnya. Seperti ini. Nah, ini sangat diminati oleh masyarakat pada saat ini, karena kalau kita kemana-mana kita harus semprot tangan, dari mana-mana kita harus semprot tangan. Nah, ini hand sanitizer sangat diminati pada saat COVID ini. Nah, selanjutnya mungkin ibu-ibu coba usaha madu. Nih, madu sangat cocok nih di masa pandemi COVID ini. Karena apa? Karena untuk menjaga daya tahan tubuh kita, madu sangat cocok sekali dan sangat diminati pada saat pandemi COVID ini. Nah, mungkin ibu-ibu bertanya, susah sekali ya nanti, atau gimana ya cara dapat madu? Nah, sekarang banyak pelaku UKM yang beternak madu, ibu-ibu. Ini contoh madu ternak. Jadi ibu bisa survei ke lapangan. Nanti ibu bisa mendapatkan contoh madu-madu ternak yang bisa dijual di pasaran. Jadi ibu seperti distributor gitu aja. Kita ambil ke petani, kita kemas, lalu kita jual. Kalau untuk madu hutan mungkin untuk sekarang agak susah ya ibu dapatinya. Nah, jadi ibu coba ke madu ternak aja. Nah, setelah madu mungkin lebih ke snack. Nah, kalau ibu-ibu suka masak kue atau buat olahan kue, nah ibu bisa coba nih buat dessert, buat salad buah. Nah, itu sangat diminati untuk saat ini. Atau mungkin olahan keripik seperti keripik pisang, keripik ubi. Nah, ibu-ibu bisa juga mencoba ide usaha itu untuk menambah barang dagangan ibu. Nah, setelah itu mungkin paket data juga ibu bisa menjual, tidak hanya makanan nih. Ibu-ibu atau bapak-bapak nih coba menjual paket data. Nah, paket data itu sekarang banyak sekali ibu-ibu diminati. Karena apa? Karena sekarang semuanya serba online. Belajar kita online, penjualan kita online, pembelian kita online. Jadi paket data itu hampir seperti kebutuhan kita sehari-hari. Nah, ibu-ibu nggak perlu dengan modal besar. Sekarang kan ada voucher nih. Nah, jadi ibu-ibu bisa membeli dalam bentuk voucher. Kita bisa jual di dekat rumah atau di depan rumah. Nah, paket data juga sangat bisa menjadi ide usaha di saat pandemik ini. Nah, setelah itu mungkin ibu-ibu bisa mencoba dengan menjual jamu. Nah, ibu-ibu ini pinter pasti atau bisa membuat jamu. Nah, jamu itu juga sangat diminati pada saat pandemik ini. Nah, jamu seperti apa? Dari kita bisa memanfaatkan jahe, kunyit, gula merah sebagai bahan baku untuk membuat jamu yang bisa kita dapat dengan mudah. Nah, mungkin itu ide usaha yang bisa ibu-ibu atau bapak-bapak lakukan di saat pandemi COVID. Nah, setelah kita ada ide usaha, nanti kita bingung nih bagaimana sih cara barang dagangan kita ini supaya lebih dikenal dan juga laris nih di pasaran. Nah, ibu-ibu jangan khawatir. Sekarang kan kita musim berbelanja itu online. Jadi ibu-ibu bisa promosi barang belanjaan ibu itu melalui online. Bisa dengan WhatsApp. Nah, mungkin di sini ibu-ibu sebagian memiliki handphone Android ya. Karena kan kalau enggak ibu-ibu pasti anaknya punya handphone Android. Nah, itu bisa melalui online. Online seperti apa penjualannya? Bisa melalui Facebook atau perkenalkan ke WhatsApp teman kita. Cukup dengan seperti itu aja produk kita udah dikenal.
Dua, mungkin ibu-ibu untuk pertama ini beri diskon untuk menarik konsumen kita nih, pemberian diskon misalnya nih dari harga berapa jadi berapa, atau beli dua jadinya berapa, seperti itu. Jadi itu untuk pertama menarik produk kita supaya lebih dikenal oleh masyarakat. Sudah itu kita memperhatikan kualitas produk kita. Nah, kualitas produk kita itu harus benar-benar diperhatikan ya ibu-ibu, karena kualitas produk kita itu sangat menentukan barang dagangan kita. Setelah itu mungkin kita memberikan pelayanan yang cepat dan ramah. Nah, sekarang ini kan apa-apa stay at home, jadi penjualan kita mungkin lebih banyak melalui online. Nah, kalau melalui online mungkin kita ada pelayanan untuk pengantaran barang. Nah, seperti itu ibu-ibu. Nah, itu mungkin cara-cara barang dagangan supaya laris di pasaran. Nah, baiklah ibu-ibu, sekian dulu materi dari saya. Mungkin nanti kita lanjutkan dengan pertanyaan tanya jawab, atau ada yang mau ditanyakan silakan. Nah, intinya di masa pandemi COVID ini kita tetap semangat, harus mau berusaha. Semoga pandemi COVID ini cepat berlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.